Assalamualaikum. Hai. Balik lagi sama aku Diana Afifah di channel kesayangan kita semua yang memberikan manfaat luar biasa untuk kehidupan saat ini ataupun ke depannya. Ya, teman-teman. Hai, di video aku kali ini aku bakalan kasih sesuatu untuk kalian yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian, apalagi yang sudah menikah. Jadi video ini bisa juga masukan untuk kalian yang belum menikah, mau menikah, maupun yang sudah menikah. Kalau kalian mau tahu, lihat video aku sampai habis. Jangan lupa kalian tinggalkan like kalian, komen kalian, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa, selama subscribe itu masih gratis. And langsung kita lihat videonya. Teman-temanku sekalian yang sudah menikah, khususnya ini ya, yang sudah menikah, sampai salah aku bicaranya. Ini ketika ada masalah, kalian jangan sampai mengatakan hal ini ya. Apa kira-kira? Kita pisah, kita cerai, aku talak kamu. Jangan sampai itu terjadi di kehidupan kita ya teman-teman, karena itu sangat menyakiti seseorang yang menyayangi kita. Begitu. Lalu bagaimana caranya ketika ada masalah dan supaya tidak terjadi hal itu? Aku kasih tahu. Yang pertama, bicarakan masalah itu secara face to face. Bicarakan masalah kalian berdua saja. Jangan sampai ada orang ketiga, keempat, kelima, ataupun orang-orang lainnya. Jangan sampai ada, jangan ada anak kalian, orang tua kalian, saudara kalian, adik, nenek, janganlah pokoknya. Cukup berdua saja antara suami dan juga istri. Gitu. Kenapa kok berdua saja? Bukannya kalau bertiga itu nanti kalau ada orang ketiga itu maksudnya bukan orang ketiga itu ya, tapi orang ketiga adalah misal saya, suami saya, sama ibu saya. Bukankah orang ketiga itu menjadi penengah? No, bukan. Iya, mungkin bisa menjadi penengah ketika kalian sudah membicarakan masalah kalian. Ketika kalian sudah saling membicarakan, minta pertimbangan, itu bisa ke orang lain. Misal ke orang tua misalnya. Tapi ketika kalian ingin membicarakan masalah kalian, kenapa terjadi seperti ini, kenapa sampai terucap hal itu, kalian bicarakan berdua saja. Karena ketika ada orang lain selain kalian berdua, itu akan menambah runyam masalah. Karena salah satu pihak itu pasti mendengarkan omongan si orang lain itu. Gitu. Ada tempat dia untuk membela diri. Pada akhirnya apa? Masalah bukan selesai di situ, tapi malah semakin tambah lebar lagi gitu. Padahal itu aslinya cuma masalah kalian berdua aja, antara suami sama istri aja. Gitu. Jadi kalau ada masalah, mulai ada masalah, bicarakan berdua saja. Jangan sama orang lain juga. Yang kedua, pilih tempat yang orang lain itu nggak bakalan tahu. Orang lain nggak bakalan lihat kalian, nggak bakalan nguping, apalagi ngintip gitu ya. Pilih tempat lah yang sekiranya bisa ngobrol untuk berdua. Nggak harus di dalam kamar, nggak harus di rumah. Misal udah ada anak ini ya titipin dulu anaknya ke kakak neneknya. Kalian bisa keluar dulu, cari tempat yang sekiranya bisa ngobrol untuk berdua. Misal sewa penginapan misalnya untuk kalian berdua, dibicarakan di situ baik-baik antara suami istri. Tujuannya apa? Tujuannya juga agar orang yang sekiranya mendengar pembicaraan kalian itu tidak salah paham. Jadi mereka yang ngiranya kalian berdua itu baik-baik aja gitu. Padahal aslinya ada masalah yang harus kalian pecahkan bersama-sama. Ya entah itu antara dua orang yang tadi, sepasang yang tadi, suami istri ini tadi ada masalah tentang hubungannya, ataupun salah satu ada masalah tentang pekerjaannya. Orang lain itu nggak
nggak usah tahu lah, termasuk orang tua kalian itu nggak usah tahu, cukup kalian berdua aja. Kenapa orang tua kalian itu nggak usah tahu dulu? Karena ketika kalian punya masalah, yang memikirkan itu nggak hanya kalian sendiri, tapi orang tua kalian juga. Jadi jangan sampai kedengaran orang lain dulu. Yang ketiga, ketika terjadi perdebatan hebat yang pada akhirnya muncul kata-kata yang aku bilang tadi, ingat hal-hal yang telah kalian lakuin bersama untuk saling membahagiakan. Ya kan, setelah bicara berdua aja, gak ada orang lain, cari tempat yang nyaman untuk ngobrol. Coba kalian sama-sama ingat, oh iya ya, dulu itu kita begini loh, kita berjuang sama-sama loh. Untuk mencapai saat ini kita itu sampai benar-benar berjuang. Masa iya sekarang gara-gara masalah ini kita mau udah gitu aja? Nggak sayang sayang kan? Hal-hal yang udah diperjuangin bareng akan sia-sia karena hal-hal yang sebenarnya bisa dipecahkan bersama, tapi karena ego masing-masing akhirnya ambiar rek. Aduh, jangan banget ya, amit-amit jabang bayi, jangan sampai kayak gitu ya. Dibicarakan baik-baik dulu, diingat hal-hal yang menyenangkan yang kalian lakukan bersama-sama. Yang keempat, mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak hanya dalam tanda kutip saja. Hawa nafsu itu bisa juga untuk menahan ego masing-masing, menahan amarah masing-masing. Ketika dua-duanya saling egois, ketika dua-duanya saling marah, masalah itu nggak akan selesai. Jadi gimana pun caranya, kalian di antara dua orang ini harus salah satu itu ngalah, entah si istri atau suami. Pelan-pelan dibicarakan, salah satu ngalah dengan tutur kata yang baik, yang sabar. Ketika kita sudah kata-katanya halus, menyentuh hatinya, masa iya sana masih tetap marah-marah, ya kan? Semarah-marahnya orang yang menyayangi kita atau yang pernah sayang sama kita, dia masih punya rasa juga gitu loh. Gak mungkin dia itu akan melakukan hal itu lagi kalau kita itu bicaranya dengan dia benar, sikapnya juga benar. Tergantung kalian kan sebenarnya, tergantung diri masing-masing. Yang kelima, buat anda-anda, buat kalian-kalian yang sudah punya anak, ketika ada masalah, datang dan mengucapkan hal-hal yang buruk itu tadi, tolong ingat anak kalian dan juga ingat orang tua kalian. Why? Karena apa? Kalian mungkin sudah bahagia menurut kalian setelah berpisah. Akhirnya, yes, aku bisa aja deh, anak ikut aku. Tapi dampak yang dirasakan anak ini akan seumur hidup. Apalagi anak ini nanti akan tumbuh dari bayi, balita, dia akan menjadi kanak-kanak, dia akan menjadi remaja, dewasa, dan akhirnya dia akan menikah juga. Rasa trauma itu pasti dia miliki sampai nanti dia berkeluarga. Dan jangan sampai nanti juga hal-hal yang kamu lakukan itu dengan suami ataupun istri kamu, dengan pasangan kamu lah, itu bakalan terjadi juga di anak kamu. Emang kamu mau? Emang Anda mau nanti kalau suatu saat anak Anda, ya amit-amit bayi ya, hal buruknya, misal melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, seperti apa yang orang tuanya lakukan, terus orang tuanya kasih nasihat ke dia, nak kamu jangan gitulah, sabar dululah, ditahan dululah. Terus anak kamu jawab, memang kenapa? Ayah sama ibu dulu juga begitu kok. Pada akhirnya aku juga ngerasain kayak gini, emang kenapa? Mau kayak gitu? Jadi tolong pikirkan lagi apa yang kalian ucapkan ke istri kalian, pikirkan lagi apa yang kalian ucapkan ke suami kalian sampai menyakiti hati dia, sampai pada akhirnya hubungan kalian tuh di ujung tanduk istilahnya. Itu jangan sampai. Terus lagi, orang tua kalian itu sudah susah payah ya menghidupi kalian sampai akhirnya kalian tuh menikah menjadi milik seseorang yang dahulunya itu
tidak sama sekali orang tuamu kenal gitu. Apalagi untuk orang tua wanita. Dia sudah ngurus anaknya dari dalam kandungan, ya kan, sampai lahir, sampai dewasa. Nah, ketika dewasa, dia kamu miliki jadi seorang istri. Kamu minta ke orang tuanya, setelah itu kamu sakitin. Betapa sakitnya hati orang tua istri kamu itu tadi, betapa sakitnya gitu loh. Gak cuma anaknya yang kamu sakitin, tapi juga orang tuanya. And please, aku ingetin buat kalian, makanya sebelum kalian menikah, kalian harus bener-bener selektif, bener-bener ya jangan sampai hal-hal itu terjadi pada kalian. Kalian buat kesepakatan, buat pengertian ketika nanti kita menikah dan ada masalah. Kita harus begini ya mas, kita harus begini ya dek. Biar hal-hal buruk itu tidak terjadi. Kasihan anak kalian, kasihan keluarga kalian nantinya. Jadi teman-teman, apa yang aku katakan itu tadi hanya beberapa tips ya, walaupun aku sendiri juga belum menikah, tapi itu juga salah satu pengalaman dari hidup aku sebagai seorang anak. Dan jangan sampai hal buruk itu menimpa ke keluarga kalian. Oke? Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. And kalian boleh share video aku ini ke semua akun sosmed kalian. Thank you for watching my video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.